ini Lause bersuka cita karena hari ini kita bisa bersama-sama ibadah sekolah minggu. Hari ini ada Lause Benita Idris, ada Lause Benita Aryani. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Semuanya udah siap? Kalau udah siap, kita semuanya berdiri yuk. Dengan sikap doa kita nyanyi Kita di Dalam Bait Allah. Lipat tangannya, tutup matanya ya. Kita di dalam bait Allah harus dengan rendah hati karena menurut firman-Nya Yesus di dalam berdoa ya adik-adik semuanya, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, selamat pagi, kami bersyukur, kami bersuka cita Tuhan. Walaupun kami harus melalui online, tidak mengurangi sukacita kami Tuhan, untuk bisa datang beribadah kepada Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memuji, memuliakan nama-Mu, kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Berikan kami hati yang sungguh-sungguh Tuhan, untuk bisa mengikuti ibadah hari ini dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Bersama-sama katakan amin. Adik-adik masih ingat moto sekolah minggu kita apa? Ingat Lause. Oke, kita sama-sama ucapin ya Lause ya. Oke. 1, 2, 3. Sharing, caring, and loving. Apa sih itu Lause? Nah, sharing itu artinya berbagi. Tuhan sudah memberi kita banyak sekali berkat. Oleh sebab itu kita juga bisa belajar berbagi makanan, berbagi sukacita, berbagi cerita tentang Tuhan Yesus. Setelah itu kita juga mau belajar untuk caring yang artinya menolong. Kita juga mau belajar untuk peduli pada orang-orang lain, menolong orang-orang lain yang membutuhkan bantuan kita atau orang-orang yang sedang dalam kesulitan. Dan yang terakhir kita juga harus loving. Loving itu artinya karena Tuhan sudah mengasihi kita, kita juga mau menunjukkan kasih kita kepada semua orang di sekitar kita. Nah adik-adik, moto ini bisa adik-adik lakukan sepanjang hidup adik-adik ya. Lause yakin adik-adik pasti bisa melakukannya. Sekali lagi ya, moto sekolah minggu kita apa? Sharing, caring, and loving. Saatnya kita mau berterima kasih sama Tuhan dan juga menyambut teman-teman kita. Kita menyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan, dilanjutkan dengan lagu Bertambah-tambah. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Sekali lagi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cintanya. Bertambah-tambah. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut lebarnya, mengelilingi bumi tingginya. Oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Lause, aku mau tanya, Lause punya teman gak ya? Punya. Tapi ya, semenjak pandemi ini, aku udah jarang ketemu teman-temanku lagi. Gak tahu mereka sekarang pada di mana. Iya ya, pandemik ini buat kita jadi gak bisa ketemu satu dengan yang lain. Sedih ya Lause. Sedih ya, Lause. Tapi menurut firman Tuhan ya Lause, ada loh satu teman kita yang selalu setia meskipun lagi pandemi, kita nggak bisa ketemu, tapi dia selalu ada untuk kita. Lause tahu gak? Siapa itu? Siapa Lause? Tahu. Siapa? Tuhan Yesus. Iya betul Lause.
ada lagunya juga loh Lause. Kita mau sama-sama menyanyikan lagu Ada Satu Sobatku Yang Setia. Dilanjutkan dengan lagu Ku Menang, Ku Menang. Oke. Yuk adik-adik kita mau nyanyikan lagu ini ya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Siapa itu? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Katakan lagi. Namanya Yesus, Yes. namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Yes. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Katakan bersama. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Nah, adik-adik, sekarang dengan tetap bangkit berdiri dan dengan sikap hormat, kita akan sama-sama mengikrarkan hukum kasih. Yuk sama-sama. Hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah adik-adik, sekarang kita mau masuk ke dalam persembahan. Seperti biasa adik-adik punya 2 cara untuk persembahan. Yang pertama, adik-adik bisa mengumpulkan dulu, menyimpan uang adik-adik di dalam amplop atau di tempat lainnya. Lalu nanti adik-adik bisa bawa setelah kita sama-sama sudah bisa kembali ke sekolah minggu. Lalu cara yang kedua, adik-adik juga bisa minta bantuan papa atau mama untuk men-scan barcode yang ada di layar. Jangan lupa adik-adik tambahkan angka 1 di bagian belakang. Contohnya adik-adik mempersembahkan 100.000, jadi yang harus dimasukkan adalah 100.001. Yuk sama-sama kita mau menyanyikan lagu Beri Syukur. Beri syukur, bila syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, bila syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Nah,
Adik-adik, yuk sama-sama kita lipat tangan, kita tutup mata, kita akan doa persembahan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau sudah memberi kami begitu banyak berkat dalam hidup kami. Bukan hanya uang, tapi juga kesehatan dan kesempatan kami boleh sekolah dan sekolah minggu secara online maupun offline. Tuhan, ajar kami untuk selalu berbagi berkat yang Engkau sudah berikan. Hari ini kami membawa persembahan untuk Tuhan agar bisa dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu Firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hati kita, ada dalam hidup kita, ada di dalam langkah-langkah kita. Dan terus akan bertumbuh dan kita akan menjadi pelaku firman yang baik. Yuk adik-adik kita nyanyikan lagu Firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oke adik-adik semuanya, duduk yang baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kenapa, Bes? Albert kayaknya masih pusing deh palanya. Badan Albert demam. Masih demam ya? Tadi apa udah minum obat belum? Udah. Tadi tidur nggak? Tidur. Yuk kita doa lagi ya, biar Tuhan Yesus cepat sembuhin ya. Ya, yuk sini mama. Yang benar. Yuk ikutin mama ya. Tuhan Yesus, Albert masih sakit. Albert masih sakit. Tuhan, tolong sembuhkan Albert ya. Tolong sembuhkan Albert ya. Biar Ya. melalui obat dan istirahat, Albert bisa sembuh. Albert bisa sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Albert sekarang tidur lagi ya. Oke, kita akan berdoa nanti Tuhan sembuhkan ya. Oke? Kayaknya Albert udah nggak sakit deh. Kepala Albert udah nggak pusing. Wah, Albert udah sembuh ya. Wah, siapa yang sembuhin? Tuhan Wah, Yesus. good. Nah, kalau Albert udah sembuh, apa yang harus Albert lakukan? Berdoa. Berdoa. Terus kalau udah berdoa, Albert mau bilang apa? Terima kasih ke Tuhan. Wah, pinter ya. Good. Yuk, Albert bisa berdoa sendiri? Bisa. Oke, yuk Albert berdoa ya. Nah adik-adik, tadi Albert sempat sakit loh. Adik-adik pernah sakit gak sih seperti Albert? Badannya demam, lemes. Duh, kalau lagi sakit itu gak enak loh adik-adik. Gak bisa makan, gak bisa main, gak bisa belajar. Duh, bisanya cuma tidur aja di kamar. Gak enak banget loh adik-adik. Tapi sekarang Albert sudah sembuh. Wah, Albert senang sekali dan dia berterima kasih karena Tuhan Yesus sudah menyembuhkan Albert. Adik-adik tahu nggak? Di Alkitab itu ada juga loh cerita tentang orang sakit. Tapi kasihan deh adik-adik. Waktu dia sakit, nggak ada tuh yang temenin dia, nggak ada yang jagain dia. Malah dia diusir pergi jauh dari rumahnya. Duh, sedih banget deh. Tapi sebelum Lau selanjut ceritanya, kita berdoa dulu yuk. Semuanya lipat tangan. Semuanya lipat tangan, Lau semua lipat tangan. Tutup mata ya. Kita mau berdoa. Ikutin Lause ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kalau sebentar tadi kami sudah memuji Tuhan. Sekarang kami siap untuk mendengar cerita dari Lause. Tolong kami Tuhan, agar kami dapat mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus,
kami berdoa. Amin. Adik-adik, kalian semua udah pada bisa berhitung belum? Pasti udah kan? Bantu Lausu dong adik-adik. Coba deh hitung, ada berapa sih orang yang ada di gambar ini? Kita hitung sama-sama ya, bantu Lausu ya. Yuk, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yeay, good job. Semua hebat. Benar adik-adik, ada 10 orang. Adik-adik, inget gak? Tadi kan Lausa bilang ya, di Alkitab ada cerita tentang orang yang lagi sakit. Ini loh, mereka ini loh yang orang lagi sakit itu. Coba deh adik-adik lihat. Adik-adik tahu gak sih mereka sakit apa? Kok tangan sama kaki mereka diperban gitu ya? Ada yang tahu gak adik-adik? Tahu? Wah, kamu tahu, hebat, bener. Mereka ini sakit kusta adik-adik. Lihat deh, sedih ya. Mereka ini sakit kusta, jadi nggak boleh ada yang deket-deket sama mereka. Mereka diusir jauh-jauh dari teman-temannya, dari keluarganya. Nggak boleh ada orang sehat yang dekat-dekat sama mereka. Kenapa? Karena nanti mereka bisa tertular. Sakit kusta itu penyakit kulit adik-adik. Jadi muncul bintik-bintik di sekitar kulit mereka. Duh, kasihan banget ya adik-adik. Padahal kalau kita lagi sakit, pasti pengennya deket-deket sama papa atau mama supaya mereka bisa menjaga dan merawat kita ya. Suatu hari, Tuhan Yesus dan murid-muridnya memasuki sebuah desa. Tiba-tiba datanglah ke 10 orang kusta itu berdiri agak jauh pada Tuhan Yesus. Ingat ya, mereka nggak boleh deket-deket sama orang yang sehat. Jadi mereka berdiri agak jauh. Terus mereka sambil teriak-teriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami. Yesus, tolong kami. Yesus, sembuhkan kami." Semua mereka teriak-teriak, minta Tuhan Yesus menyembuhkan mereka. Adik-adik, Tuhan Yesus berjalan mendekati mereka. Tuhan Yesus tidak takut sama penyakit kusta. Tuhan Yesus ingin sekali menyembuhkan mereka. Lalu Tuhan Yesus bilang kepada mereka, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Nah adik-adik, pada zaman dahulu orang sehat itu bisa dikatakan sembuh dari penyakit kustanya kalau dia pergi menemui imam. Dan imam itu harus bilang, "Kamu sehat, kamu sembuh." Maka mereka boleh pulang kepada keluarganya, mereka boleh kembali ke rumahnya. Makanya kenapa Tuhan Yesus bilang kepada orang-orang kusta itu, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada para imam." Supaya mereka dinyatakan sembuh dan bisa pulang ke rumahnya. Di tengah perjalanan, mereka cepat-cepat berlari. Mereka menuju ke bait Allah karena mereka ingin memperlihatkan diri kepada para imam. Tapi tiba-tiba di tengah jalan, kulit mereka tiba-tiba sembuh loh adik-adik. Tadi ada bintik-bintik merah di sekitar tubuh mereka. Tiba-tiba semuanya sembuh, kulit mereka sehat lagi. Wah adik-adik, mereka seneng banget. Mereka melompat-lompat kegirangan karena mereka sembuh. Iya, kita sembuh, kita sembuh. Adik-adik ingat gak? Tadi ada berapa orang yang sakit kusta? Iya betul, 10 orang. Yang 9 orang pergi. Mereka berlari sambil melompat kegirangan. Mereka pergi ke bait Allah. Terus yang satu lagi dia diam. Dia berpikir, aku sudah sembuh. Tapi Tuhan Yesus yang sudah sembuhkan aku harus pergi dan mengucap syukur. Adik-adik, yang satu orang ini pergi, dia berlari. Lihat wajahnya, coba adik-adik lihat wajahnya. Sedih enggak? Enggak, wajahnya begitu senang. Dia begitu gembira, dia begitu bersukacita. Tadi dia sedih karena dia sakit. Tapi sekarang dia begitu senang, dia berlari. Dia berlari sambil memuji Allah, sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Dia senang sekali, dia cari Tuhan Yesus, dia cari Tuhan Yesus. Begitu sampai dan dia begitu melihat Tuhan Yesus, dia langsung tersungkur adik-adik. Dia tersungkur, dia berlutut, dia bilang, "Tuhan, terima kasih, aku sembuh. Terima kasih Tuhan, aku sembuh. Kulitku sudah sembuh Tuhan, aku sembuh, terima kasih Tuhan." Adik-adik, terus Tuhan Yesus bilang apa? "Bukankah aku sembuhkan 10 orang? Yang kemana 9 orang lagi? Kenapa hanya kamu yang kembali?" Lalu Tuhan bilang kepada orang ini, "Berdirilah, bangunlah, imanmu telah menyelamatkan
engkau. Wah adik-adik, orang ini begitu bersyukur karena Tuhan Yesus sudah menyembuhkan sakit kustanya. Dia bisa pulang ke rumahnya. Orang ini benar-benar memuji-muji Allah. Adik-adik, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan adik-adik? Apakah adik-adik bersyukur kepada Tuhan atas semua yang Tuhan Yesus sudah berikan? Langsung mau kasih lihat adik-adik, coba gambar ini. Siapa yang suka makan ini? Siapa yang suka makan bakmi? Wah, Lausa juga suka adik-adik makan bakmi. Enak ya kalau papa atau mama beliin bakmi atau masakin bakmi buat kita. Adik-adik suka nggak? Suka ya, Lausa juga suka banget. Tapi coba lihat gambarnya berikutnya. Sayur, siapa yang suka makan sayur? Ada? Sayur lagi. Nggak mau mama, aku nggak suka makan sayur. Nggak enak. Bleh. Ada yang begitu nggak? Ingat ya adik-adik, adik-adik harus bersyukur apapun itu. Mau mama kasih bakmi yang adik-adik suka ataupun kasih sayur yang adik-adik nggak gitu suka, adik-adik tetap harus mengucap syukur. Coba lihat gambar lagi, yang satu lagi. Wah, siapa di sini yang udah sekolah onsite? Ada? Wah, ada ya. Kalau yang sekolah online, ada? Ada juga. Lebih suka onsite atau online? Ada yang suka onsite, ada yang suka online ya? Iya, apapun itu adik-adik mau onsite, mau online, semuanya baik. Dan adik-adik harus mengucap syukur. Coba lihat gambar berikutnya. Wah, ini ada anak yang sakit. Kayak cerita tadi, ada yang sakit, ada yang sehat. Kayak kita ya, kita sekarang sehat, puji Tuhan. Tapi adik-adik juga jangan lupa, kalau adik-adik saat ini sakit, adik-adik ingat, adik-adik juga tetap harus mengucap syukur ya. Mau sehat, mau sakit, adik-adik tetap harus mengucap syukur. Yang terakhir, Lausa mau kasih lihat gambar. Nah, siapa di sini yang senang sekali kalau dibeliin mainan baru? Siapa? Wah, adik-adik pasti senang ya kalau papa beliin mainan baru, kalau mama beliin baju baru. Wah, adik-adik, tapi ingat, kalau mama atau papa nggak beliin mainan baru atau baju baru, bukan berarti mereka nggak sayang ya sama kita. Tapi papa mama juga mau kita belajar mengucap syukur untuk apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita ya. Adik-adik, sekarang Lausa mau ajak kita semua berdoa yuk. Semua kembali lipat tangan, tutup matanya, ikutin Lausa berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini kami sudah belajar untuk mengucap syukur. Tuhan, ingatkan kami, baik kami senang ataupun sedih, kami selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita mau ayat hafalan ya. Ayat hafalan kita minggu ini diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18a. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sekali lagi ya. 1 Tesalonika 5 ayat 18a. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Adik-adik, aktivitas kita minggu ini, Lausa mau ajak adik-adik untuk belajar berdoa sambil berlutut ya. Kita mau belajar seperti orang yang sakit kusta tadi. Dia tersungkur, dia berlutut kepada Tuhan Yesus dan dia mengucap syukur. Kita mau sama-sama belajar ya. Nanti minta papa atau mama rekam adik-adik pada saat adik-adik berdoa sambil berlutut. Ya, bisa ya? Sambil berlutut, adik-adik berdoa. Kalau adik-adik belum bisa berdoa sendiri, minta papa mama yang ajarin ya. Adik-adik nanti bisa ulangin atau bisa ikutin kata papa atau mama. Tapi kalau adik-adik sudah bisa berdoa sendiri, adik-adik berdoa sendiri. Isi doanya apa Lausa? Isi doanya adik-adik mengucap syukur kepada Tuhan apapun yang adik-adik terima. Baik itu senang atau sedih, adik-adik
boleh mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, kita mau lihat video kita. Contoh video kita hari ini ya, Albert yang berdoa, dia mengucap syukur karena dia sudah sembuh dari sakitnya. Oke? Tuhan Yesus, terima kasih sudah sembuhin Albert. Tuhan Yesus juga terima kasih untuk Papa, Mama, dan Cece yang udah menjaga Albert. Dalam nama Tuhan Yesus, Albert berdoa, amin. Adik-adik, hari ini ada nggak nih yang baru pertama kali datang ke sekolah minggu? Kalau ada, Lausa ucapin selamat datang ya. Wah, senang sekali loh Lausa melihat kalian datang ke sekolah minggu. Jangan lupa, minggu depan datang lagi ke sekolah minggu. Buat adik-adik yang selalu setia datang sekolah minggu, good job. Adik-adik harus tetap setia ya datang ke sekolah minggu. Nah, adik-adik ingat ya, video rekaman yang jadi aktivitas adik-adik jangan lupa minta papa mama rekam dan kirim ke WhatsApp grup orang tua. Paling lambat besok hari Senin jam 10 malam. Oke? Oke, adik-adik ibadah kita sudah selesai sampai di sini. Jangan lupa ya, minggu depan masih tetap ada Zoom sekolah minggu jam 10 pagi. Ingat, jangan terlambat. Oke? Yuk, sebelum kita pulang, sebelum kita tutup ibadah sekolah minggu, semua adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita mau menaikkan lagu Bapa Terima Kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah selesai sekolah minggu. Tuhan, berkati kami ya sepanjang minggu ini. Kami ingin jadi anak yang baik, yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekolah minggu kita selesai sampai di sini. Jangan lupa ya, minggu depan kita ada ibadah Zoom sekolah minggu lagi. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati.